Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, part kali ini aku akan bahas soal asli UTBK untuk pengetahuan kuantitatif dan di sini aku akan bahas kurang lebih 4 soal. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal, jadi satu soal itu dipakai untuk 4 soal berikutnya. Jadi kalau satu benar, kemungkinan besar nanti selanjutnya juga bisa ngerjain, oke? Nah, nomor pertama, di sini ada sebuah gambar, kemudian ada koordinat A, B, C, D, dan di sini ada garis L. Kemudian A, B, C, D merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Oke, yang pertama yang dicari koordinat D adalah A, B. Nilai dari A min 2B sama dengan bla bla bla. Kalau ada soal seperti ini, pertama kita harus cari tahu dulu koordinat masing-masing titik. Di sini yang belum diketahui adalah B dan Do. Kita boleh menggunakan rumus cepat ini. Kalau misalkan vertikal, maka X-nya sama. Nah, kalau misalkan horizontal, itu Y-nya sama. Oke, misalkan aku ambil contoh di titik B. Titik B di sini kan horizontalnya itu dengan titik C. Kalau horizontal berarti Y-nya sama, sehingga koordinat titik B, Y-nya adalah 1. Nah, kemudian si titik B itu vertikal dengan titik A. Kalau vertikal berarti X-nya sama, kita samain dengan X-nya si A, yaitu 1, sehingga di sini 1,1. Oke, nah kemudian titik Do misalnya. Titik Do di sini horizontal terhadap titik A. Kalau horizontal berarti Y-nya sama, sehingga di sini yang kita lihat adalah sumbu Y-nya, yaitu 5. Kemudian untuk X-nya, si Do ini vertikal dengan garis C. Nah, kalau vertikal berarti kita lihat X-nya, si C, berarti 5. Sehingga di sini koordinatnya adalah 1,5, 5,5, 1,1, dan 5,1. Nah, yang dicari pertama koordinat D adalah A, B. Berarti di sini A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 5 juga. Maka nilai dari A min 2B berarti 5 min 2 dikalikan 5 atau hasilnya 5 min 10 atau negatif 5. Sehingga jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah yang C, negatif 5. Oke, next kita lanjutin ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini luas persegi tersebut adalah bla bla bla. Oke, nomor 2 kita disuruh mencari luasnya persegi. Untuk mencari luasnya persegi sendiri luasnya adalah sisi dikalikan sisi. Berarti kita harus tahu dulu sisi dari persegi ini. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini B ke C, di sini X-nya 1, kemudian yang C X-nya itu 5, berarti 1 ke 5, berarti dia 4 satuan. Nah, kemudian kalau Y-nya, kita lihat dari titik B ke A, di sini Y-nya 5, dan di sini 1. 1 ke 5, berarti dia juga 4 satuan. Nah, berarti untuk mencari luasnya, yaitu 4 dikalikan 4, atau sama dengan 16. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B, 16. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini ada soal jarak garis L ke titik A adalah bla bla bla. Jarak garis L ke titik A. Oke, untuk mencari jarak A ke L, kita boleh tarik garis bantu dari A ke C. Nah, seperti ini. Kemudian aku tarik garis lagi dari titik pusatnya ke sini dan ke sini. Nah, terbentuklah dia seperti persegi panjang. Di mana tadi kan dia sudah jelaskan bahwa tegak lurus terhadap diagonal BD. Berarti di sini sudutnya adalah siku-siku. Nah, kalau kita lihat panjangnya AC itu pasti akan sama dengan panjangnya, katakanlah di sini ada titik X, ini Y. Berarti dia akan sama dengan XY. Nah, untuk mencari AC, kita boleh menggunakan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Untuk mencari AC, kita bisa lihat segitiga di sini A, D, C.
siku-sikunya di D. AD panjangnya adalah 4 satuan, kemudian DC juga 4, sehingga panjangnya AC pasti 4 akar 2. Berarti di sini AC-nya adalah 4 akar 2, XY-nya juga 4 akar 2. Nah, titik D ini membagi XY dua bagian yang sama panjang. Berarti kalau X sampai Y itu 4 akar 2, X sampai D 2 akar 2, dan di sini juga 2 akar 2. Nah, karena ini 4, ini 2 akar 2, untuk mencari AX atau jarak L ke A, berarti di sini bisa menggunakan teorema Pitagoras juga. Siku-sikunya di X, kemudian ini ada titik Do, kemudian ini A. Jarak garis L terhadap titik A itu akan sama dengan AX. Nah, kita disuruh mencari AX-nya. X2 panjangnya adalah 2 akar 2, kemudian AD panjangnya adalah 4. Berarti untuk mencari AX, itu akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya akar dari 4 dikuadratkan adalah 16, dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 8. 16 kurangi 8 berarti hasilnya adalah 8. 8 itu kalau kita buat akar-akar berarti jadinya 2 akar 2. Sehingga dalam soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, 2 akar 2. Oke, next kita ke soal yang keempat. Sebelum teman-teman lanjut, teman-teman bisa cek playlist aku di profile. Di situ sudah aku cantumin soal-soal asli UTBK 2024. Oke, silakan teman-teman cek sendiri. Nah, di soal nomor 4 ini, persamaan garis L adalah bla bla bla. Oke, kita disuruh mencari persamaan garis L-nya. Untuk mencari persamaan, berarti yang kita butuhkan adalah minimal 1 gradien, atau 1 M, dan 1 titik. Nah, di sini L itu dilewati oleh Do, sehingga titiknya sudah ada, kemudian kita disuruh mencari gradiennya terlebih dahulu. Mencari gradien, kita boleh menggunakan garis bantu si AC. Untuk mencari gradien, M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Di mana dia melewati A, yang koordinat titiknya adalah 1,5, dan C, yang koordinat titiknya adalah 5,1. Anggap saja yang A ini sebagai X1 dan Y1, C ini sebagai X2 dan Y2. Sehingga kalau tak masukin ke sini, Y2 berarti hasilnya 1 min Y1-nya yaitu 5 dibagi X2-nya adalah 5 dan X1-nya adalah 1. Kalau kita hitung di sini berarti 1 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 4, dibagi 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Berarti di sini min 4 per 4 atau min 1. Nah, karena AC dan garis L itu saling sejajar, garis L, maka gradiennya itu sama, berarti gradien dari AC itu akan sama dengan gradien dari garis L. Kalau gradiennya AC tadi min 1, berarti gradien garis L juga negatif 1. Tinggal mencari persamaannya, boleh menggunakan rumus yang ini tadi. Berarti kita tulis lagi, M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, gradiennya tadi sudah diketahui yaitu negatif 1. Kemudian titiknya, kita ambil titik Do karena garis L itu dilewati oleh Do. Koordinat titik Do adalah 5,5. Nah, berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1-nya. Dan tinggal dimasukin saja, berarti di sini min 1 sama dengan Y2-nya aku tulis Y, min Y1-nya 5 dibagi X2-nya aku tulis X, X1-nya adalah 5. Tinggal dikalikan silang saja, berarti min 1 dalam kurung X min 5 sama dengan Y min 5. Nah, ini min kali X berarti hasilnya min X, min kali min 5 berarti hasilnya plus 5. Sama dengan Y min 5. Nah, min 5-nya ini kita pindah ruas ke sisi yang kiri, maka nanti jadinya min X plus 5 sama dengan Y, sehingga Y-nya sama dengan min X plus 10. Atau jawabannya adalah yang E, Y sama dengan min X plus 10. Oke, sebagai latihan soal, teman-teman bisa coba latihan soal yang satu ini. Latihan soalnya adalah seperti ini sama persis kayak soal yang tadi, cuman aku merubah angka si A sama si C. Jadi koordinat A-nya adalah 2,7 dan C-nya adalah 7,2. Nah, yang dicari adalah sama seperti yang tadi, yaitu koordinat titik Do, kemudian luas persegi tersebut, jarak L ke titik A, dan persamaan garis L. Silahkan teman-teman coba dan teman-teman jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.